Kan ada sekolah bisa jarak jauh. Kang, ini seberapa besar sih atau seberapa yakin optimis pendidikan militer ini akan bisa mengubah sikap perilaku anak di Jawa Barat seluruhnya, itu seberapa besar dan seberapa yakin gitu? Saya sangat yakin 100% ini berhasil. Dan kita kan lebih baik punya keyakinan dan melaksanakan daripada melakukan pembiaran. Apakah sudah melakukan survei terlebih dahulu Pak untuk melakukan pendidikan militer ini di Oh iya. Begini, bukan pendidikan militer ya, pendidikan di barak. Ya, pendidikan di Barat. Menteri tolong jalan itu. Iya. Ini bukan pendidikan militer, tapi pendidikan di barak. Oke? Jangan sampai nulis judulnya pendidikan militer ini, nggak boleh ya. Dan klarifikasi ya. Dan sebenarnya juga sekarang tidak barak militer juga. Kalau Dodik itu kan sudah bukan barak militer, itu baraknya sipil juga, cuman pelatihnya dari militer. Nah kemudian seberapa yakin? Ya yakin, kan tidak mungkin saya lakukan kalau saya tidak meyakini. Berdasarkan apa keyakinannya? Ya saya kan selama ini melakukan riset, keliling, memahami, kemudian menangani. Saya menangani anak yang berperilaku khusus sudah banyak secara pribadi saya. Dan saya ceraskan ya, tidak mudah. Saya pernah dulu nitip di pesantren Cireok. Itu ada anak yang nyuri terus, kemudian dimasukin pesantrennya udah dijagain, dia lari ke atas lewat gentingnya dibongkar, loncat lewat pagar. Kadang-kadang anak itu sudah punya perilaku yang sangat luar biasa. Anak SD kelas 5. Jadi tidak mudah untuk itu, untuk menyelesaikan problem ini satu, menangani secara bersama. Oke ya. Pak Menteri boleh dijabarkan nanti kerjasama dari Kementerian HAM memastikan tidak ada pelanggaran HAM dalam program ini seperti apa Pak? Gini, saya menemukan setelah saya pelajari, saya sudah larikan will saya sudah sampaikan kepada saya, kemudian dari eselon 1 sampaikan menginformasikan kepada saya akhirnya berkesimpulan begini, pendidikan yang dicanangkan oleh Gubernur Jawa Barat ini orientasinya adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia. Kualitasnya apa? Satu, knowledge, pengetahuan. Yang kedua, peningkatan keterampilan. Yang ketiga adalah peningkatan mental, kualitas mental, produktivitas, disiplin, tanggung jawab. Kalau variabel-variabel ini seirama, senasib, sejiwa dengan hak asasi manusia. Ya, berarti nggak ada dong, tidak masuk ke wilayah-wilayah yang bertentangan dengan hak asasi manusia. Yang dikhawatirkan itu adalah yang kemarin saya bilang corporal punishment, seperti orang tua atau di sekolah mendidik anak cubit telinga, ya pukul, mendisiplinkan anak yang berlangsung pada masa pendidikan ala masa lampau. Itu yang kita khawatir. Setelah kami cek ternyata tidak corporal punishment. Jadi ini tidak bertentangan sedikit pun. Gini, di dalam Undang-Undang Nomor 30 2003 Pasal 6 ayat 1 maupun juga berbagai instrumen HAM itu pendidikan itu adalah hak warga negara sekaligus kewajiban warga negara. Sedangkan aspek lain itu kewajiban itu pemerintah. Kecuali kalau kewajiban rakyat itu bayar pajak. Tapi dalam konteks pendidikan itu hak warga negara dan kewajiban. Sesuai dengan undang-undang ya, pendidikan nasional itu anak diwajibkan berpendidikan umur 7 sampai dengan 15 tahun. Diwajibkan. Kalau kewajiban berarti ya pemerintah bertanggung jawab dong. Ada regulasinya dong, ada otoritasnya dong. Karena itu tidak ada pelanggaran. Tidak ada bertentangan dengan HAM. Seirama, senasib, sejiwa dengan HAM. Siapa di dunia ini yang menolak pendidikan? Coba angkat tangan. Kalau ada yang menolak pendidikan berarti belum membaca prinsip-prinsip dasar hak asasi manusia. Saya yakin tidak ada orang yang menolak pendidikan. Dan konten 99,9% dari pendidikan di Jawa Barat ini
adalah isinya adalah pendidikan. Ada formalnya dan ada non formalnya, juga ada informalnya di situ. Seirama dengan Undang-Undang Pendidikan Nasional, seirama dengan Undang-Undang Hak Asasi Manusia, seirama dengan instrumen hak asasi manusia, khususnya ekonomi, sosial, dan budaya, pasal 13 dan 14. Jadi seirama. Karena itu saya menyampaikan sebagai Menteri HAM mengapresiasi pemerintah Jawa Barat yang memulai sedang mempersiapkan SDM yang unggul pada masa yang akan datang. Kami sudah targetkan 2035 itu go global. Bagaimana kalau go global tapi mindset karakternya tidak humanis, karakternya tidak, disiplinnya tidak tinggi, mentalnya tidak bagus, tidak produktif, tidak tanggung jawab. Gimana kita mau go global? Gimana 2045 kita leading di dunia? Sesuai dengan Indonesia Emas, kita harus memimpin dunia kalau SDM-nya tidak unggul. Oleh karena itulah, hal baik yang sedang dimulai di Jawa Barat ini, menurut saya, kami ikut turut serta mendorong, ya, ikut turut serta mendorong. Siapa tahu kalau Jawa Barat sukses, maka sesuai kewenangan yang dimiliki oleh Kementerian HAM akan menyampaikan kepada Menteri Pendidikan Nasional untuk mengeluarkan peraturan supaya bisa jadikan model ini bisa dilaksanakan secara masif